wabarakatuh. Sore, Bu. Waduh, pada seger-seger semua nih ya. Cantik-cantik, tampan-tampan semua anak-anak Ibu nih. Semangat ya untuk belajar hari ini. Semangat, Bu. Semangat. Harus semangat dong ya. Nah, jadi karena kalian sudah semangat belajarnya, maka Ibu pun harus semangat mengajar hari ini. Ya, baik sebelumnya mungkin bisa kita buka dulu ya dengan doa sebelum kita belajar, biar nanti apapun materi yang Ibu kasih, apapun yang kita perbincangkan, yang baik-baiknya bisa nempel tuh di otak dan di hati kalian. Ya, kalau sudah sampai ke hati itu akan susah hilangnya tuh. Karena Ibu juga mengajarnya, memberi materi dengan hati ke kalian. Jadi mudah-mudahan sampai juga dengan ke hati kalian ya. Baik, sebelumnya coba silakan Ahmad aja ya yang pimpin doa ya. Silakan Ahmad. Terdengar nggak suara saya, Bu? Oh, terdengar sekali. Oh, ya. Baik, teman-teman, siap, Kak. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Ahmad ya. Sebelumnya Ibu tanya dulu ya ke kalian, ada nggak kira-kira temen yang nggak hadir? Coba deh diperhatikan dulu. Ada temen yang tidak hadir nggak? Nabila lagi sakit, Bu. Nabila apa? Lagi sakit, Bu. Sakit, Bu. Oh, Ada, Bu, ada. Suratnya ya? Husnil yang bawa, ada, Bu. Ya. Kalau mau izin atau ada sakit itu sebaiknya ada keterangan, ada suratnya ya. Kalau tanpa keterangan ya alpa dong nanti jadi. Sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran. Kira-kira sudah siap semua anak-anak Ibu? Siap. Siap. Mana nih suaranya yang Ya, lain? Bu, siap. Siap, Bu. Ya, coba boleh di open mic-nya ya, biar semuanya terdengar. Ibu rindu nih suara anak-anak Ibu. Ya? Ya, Bu. Oke, baik. Jadi anak-anak Ibu semuanya, pada hari ini kita masih ya berkutat pada materi puisi di bab 4. Tapi menulis puisi nih, karena kemarin kan sudah mengenai unsur-unsur pembangun puisi, sudah kita bahas. Jadi hari ini kita mulai nih menuliskan puisinya di bab 4. Judul bab 4-nya itu indahnya berpuisi. Nah, berarti puisi itu indah ya? Berpuisi itu indah. Iya, Husnil. Iya dong. Jadi kalau indah berarti rata-rata orang menyukai keindahan, ya kan? Berarti puisi juga banyak digemari orang. Ya. Husnil suka nggak puisi, Husnil? Suka, Bu. Suka dong, harus suka. Nah, baik, ini untuk kompetensi inti kita. Ini KD yang akan kita capai nanti, yang akan kita laksanakan, yaitu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan ya. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita. Tujuannya yang pertama itu membuat gagasan, perasaan. Nah, pada intinya ini menulis ya, menulis puisi. Yang kedua ini baru menyajikan puisi nanti. Jadi kalian nanti setelah menulis puisi, kalian berpuisi lagi. Membaca atau mendeklamasikan puisi. Wah, seru nggak tuh? Seru. Ya, seru ya. Seru, Bu. Mantap. Oke, wah pertanyaan nih. Apakah kamu suka menulis puisi? Ayu, coba dijawab. Ya, suka nulis puisi, Ayu? Suka ya? Wah, luar biasa. Biasanya puisi tentang apa yang Ayu suka tuh? Tentang, kalau Wiwin sukanya cinta, kalau saya galau paling, Bu. Kalau galau sering bikin puisi. Oh, sering bikin puisi yang galau-galau ya? Husnil, Bu, Husnil. Husnil apa sukanya? Husnil sukanya alam, Bu. Tentang alam indah. Wah, suka sekali Husnil itu, Bu. Luar biasa ya. Wah, cocok nih. Husnil sukanya tentang alam. Bagus. Lalu ada pertanyaan satu lagi nih. Ya, Ibu mau tanya untuk Ayu dan Husnil. Ayu duluan deh. Ya. Kira-kira kenapa? Ayu kenapa sukanya puisi yang galau-galau seperti itu? Karena
karena bisa meluapkan perasaan yang ada dalam hati, Bu. Jadi tergerakkan melalui tulisan. Iya, luar biasa. Jadi perasaannya tidak dipendam sendiri ya. Iya, Bu. Jadi bisa dalam bentuk Biar tulisan. nggak stres. Luar biasa. Bagus jawabannya. Kalau Husnil kenapa Husnil? Sukanya kok alam? Karena Husnil tinggalnya di kota, Bu. Jadi nggak pernah lihat alam gitu. Jadi ngelihat puisi yang indah itu Husnil suka seperti itu. Oh, Jadi pengen ke berimajinasi. situ gitu. Iya, Bu. Gitu ya. Jadi bisa mengimajinasikan ya seolah-olah melihat langsung keindahan alamnya. Oke, bagus Husnil dan Ayu. Terima kasih tanggapannya. Nih, Ibu punya sesuatu nih untuk kalian. Iya. Sorry. Nah, aduh, ini karya siapa nih? Ini salah satu karya Ibu ya. Ibu juga suka nulis, tapi memang Ibu belum terlalu dikenali banyak orang. Mudah-mudahan OTW ya, OTW dikenali banyak orang. Ini salah satu karya Ibu yang sudah dibukukan ya dalam antologi puisi Sepucuk Jambi Sejuta Puisi. Ginjai kata-kata. Jadi tujuan Ibu memperlihatkan ini ke kalian adalah salah satunya untuk memotivasi kalian ya, untuk yuk kita berkarya, kita menulis ya, semangat dalam berkarya, karena ketika kita mampu menuangkan ide-ide gagasan kita ke dalam bentuk tulisan, itu akan ada kebanggaan tersendiri di dalam diri kita. Apalagi kalau sampai tulisan kita itu dibaca banyak orang, dibukukan ya, dimuat di dalam media-media, dan dapat royalti lagi. Itu luar biasa sekali ya. Selain kita sendiri yang senang, tentu orang tua, keluarga juga ikut bangga terhadap kita. Apalagi kalian masih SMP misalnya nih ya, masih SMP tapi berhasil punya karya yang dibukukan atau mungkin dimuat di media-media, dibayar lagi ya, dapat royalti. Aduh, itu luar biasa sekali, kebanggaan untuk keluarga dan juga sekolah tentunya. Apalagi Ibu sebagai guru bahasa Indonesia pasti bangga sekali. Kira-kira mau nggak punya karya yang dibukukan? Mau. Mau ya? Nah, kalau mau berarti harus mau menulis. Oke. Mau ya? Oke. Siap, Bu. Mantap. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran menulis ini, mungkin ada baiknya kita review dulu pelajaran kita di pertemuan yang lalu ya. Sudah bahas mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Karena nanti ketika kita menulis puisi itu tidak akan lepas dari unsur-unsur pembangun puisi. Betul ya, Husnil ya? Iya, Bu. Oke. Jadi Ibu minta dong siapa satu orang kira-kira yang bisa menyebutkan secara garis besarnya saja kemarin itu unsur-unsur puisi apa saja ya yang kita pelajari. Ada yang bisa nggak? Nanti dapat poin plus. Ibu setiap yang bertanya dan menjawab itu pasti dapat poin plusnya. Coba silakan. Unsur-unsur yang unsur batin sama fisik itu bukan ya, Bu ya? Ini lupa-lupa ingat, Ibu. Lupa-lupa ingat. Ibu kasih dulu ya. Ibu kasih. Oh, bukan ya, Bu ya? Ingat kemarin itu unsur pembangunnya. Ayo coba siapa yang masih ingat. Ada majas, Bu ya? Benar, ada majas. Apa lagi? Diksi ya, Bu. Apa? Rima, Bu, rima. Rima atau irama ya? Iya. Itu masuk ke majas atau irama gitu. Benar ya. Poin ya, Bu? Poin ya, Bu? Dapat dong. Ayo juga, Bu. Ayo, apa lagi? Juga, Bu, poin. Ya. Apa lagi nih kira-kira? Tadi masuk nggak, Bu? Apa? Diksi. Diksi. Belum tepat. Coba yang lain lagi. Iya. Sebenarnya itu termasuk salah satunya ya, tapi yang kita pelajari kemarin tuh tidak termasuk ke dalam 4 poin itu. Coba. Konotasi, Bu ya? Konotasi, bagus. Apalagi? Apalagi ya? Lupa, Bu. Ayo, 2 lagi. Apa ya?
Lupa, Bu. Wiwin tahu Bu, Wiwin. Apa Win? Coba Win. Apa Bu ya? Unsur pembangun puisi Win. Coba Win. Tema? Udah ya? Yakin? Irama. Tema? Ada 4, ayo. Nggak ingat Bu. Gak ingat. Yang pertama majas ya, atau irama. Aduh, berarti terpaksa mengulang nih kalau kalian seperti ini. Ya, majas atau irama. Kemudian ada konotasi ya. Lalu ada kata Berlambang Bu ya. Berlambang. Iya, kata Berlambang. berlambang. Aduh, kalian ini kata berlambang enak ya. Nah, jadi oke, kita tidak cukup waktunya untuk membahas itu. Sekarang kita masuk. Nanti kalian bisa buka sendiri catatan kalian yang kemarin ya. Baik, sekarang untuk menulis puisi itu kita harus tentunya ada langkah-langkah yang harus kita jalani ya. Langkah-langkahnya itu yang pertama nih di sini sudah Ibu buat. Menentukan gagasan yang menarik. Waduh. Menentukan gagasan yang menarik ini seperti apa ya Yunita ya? Gagasan yang menarik itu. Gagasan menarik ya Bu. Ya. Gimana menurut Yunita? Temanya ya Bu. Tema, benar, bagus. Jadi temanya harus seperti apa Yunita? Kurang tahu Bu. Ya, tema bagus ini sebenarnya sudah hampir tepat nih Yunita ya, gagasan yang menarik. Berarti temanya kata Yunita. Lalu temanya seperti apa Husnil? Temanya yang Husnil sukai ya, Bu ya. Kalau nggak disukai, nggak usah dipilih gitu ya, Bu ya. Oh, ya bagus ya. Yang disukai, benar bisa juga ya, bisa jadi. Cari tema yang disukai, tapi harus dengan ide-ide yang kreatif ya, yang menarik, yang kira-kira dapat menjadikan nanti puisi kita itu selain kita sendiri yang menyukai, juga disukai oleh banyak orang gitu ya. Mantap, benar itu yang pertama, gagasan yang menarik. Lalu yang kedua ada mencari kata-kata yang tepat dan padat. Kenapa ya Yan ya, kalau bikin puisi itu selain katanya harus tepat, harus padat juga. Coba Ian, mana nih Ian? Ian ada? Ada Bu, ada. Ya, oh ya. Ibu kira tadi udah menghilang ya. Ya, Sulit apa gitu. Kenapa Yan? Kira-kira kok bikin puisi itu kata-katanya harus padat ya? supaya maknanya jelas Bu. Supaya maknanya jelas. Ya. Bagus. Apalagi kira-kira? Nggak penuh-penuhin kertas ya, Bu ya. Nggak pernah punuhin kertas tuh. Iya, luar biasa ya. Husnil ini irit sekali kertasnya. Bagus. Hemat Ya, pangkal kaya, Bu. pendapat lain nggak kira-kira? Ian tadi ya yang jawab sama Husnil. Oke, ada pendapat lain nggak kira-kira, Nak? Kenapa? Kok bikin puisi itu kata-katanya harus padat? Kalau diuraikan panjang lebar, kenapa misalnya? Karena kalau panjang lebar itu cerpen Bu. Oh iya, benar sekali. Luar biasa ya, hebat anak-anak Ibu ini. Kalau puisi ya Ibu tegaskan memang dianjurkan atau sangat-sangat ya diharuskan menggunakan kata yang tepat dan juga padat, singkat seperti itu ya. Tetapi ya padat, singkat, maknanya juga harus tetap bisa tersampaikan kepada pembacanya seperti itu. Kalau kita buat panjang lebar seperti narasi, deskripsi, oh itu bukan teks puisi lagi namanya. Ya itu sudah jadi teks yang lain lagi. Kata Ayu tadi cerpen. Oke, benar, bagus sekali ya. Lalu ini yang ketiga ya, kita masuk ke langkah yang ketiga. Rangkailah kata-kata tersebut ke dalam bentuk larik-larik puisi. Ahmad, mana nih Ahmad nih? Bu. Nah, kira-kira ya, untuk langkah yang ketiga ini, Mat, apa sih kaitannya dengan langkah yang kedua tadi? Coba, Mat. Oh, kaitannya kalau kita bikin puisi itu lariknya dikit aja Bu, misalkan satu larik itu Bu ya maksudnya Bu ya? Gitu. Iya Bu. Gitu menurut Ahmad. Oke, Ya, Bu. bagus, luar biasa. Ada pendapat lain nggak dari teman-teman nih? Ada pendapat lain nggak kira-kira? Setuju sih Bu sama pendapatnya Ahmad.
sudah kita dapat kata, ya udah rangkai aja itu ke dalam larik. Seperti itu, Bu. Nah, ya, Udah dapat benar. kata, rangkaikan lagi. Gitu. Benar dong, ya benar ya. Jadi setelah kita punya dapat kata-kata yang tepat tadi, tepat dan padat, ya kita buat rangkai 1 larik, 2 larik, 3 larik, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, baru nanti langkah terakhirnya, ini proses penyuntingan. Waduh, apalagi nih proses penyuntingan? Lilis bisa bantu jelaskan nggak, Lis? Proses penyuntingan ini seperti apa kira-kira ya? Proses penyuntingan ini, Bu, kan ada editing nih, Bu. Berarti kita mengedit, Bu, ya? Nah, ya. Mengedit puisi sendiri kayaknya, Bu. Iya, luar biasa. Ngeditnya seperti apa tuh? Gimana ya, Bu? Malin ini, Bu, kata-kata yang salah gitu ya, Bu? Oh Atau iya, titik komanya, Bu, ya? bagus ya. Jadi mengedit, bahasa kerennya tuh mengedit. Kalau bahasa ilmiahnya mungkin revisi, ya. Bahasa lainnya penyuntingan, ya. Atau bisa juga memperbaiki, ya. Setelah kita buat tuh puisinya, kita baca ulang. Kira-kira ada nggak nih kata-kata yang tidak tepat? Atau ada yang perlu dikurangi, ada yang perlu ditambahkan, sehingga menjadi larik-larik puisi yang indah didengar ya, atau indah dibaca. Untuk langkah-langkah menulis puisi. Nah, sejauh ini kira-kira Ananda Ibu semuanya ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai langkah-langkah. Coba, siapa yang mau nanya? Lari itu dalam puisi ada berapa, Bu? Usnil boleh buatnya berapa, Bu? Larik dalam puisi? Oh, boleh buat. Iya. Ya, kalau untuk kita dalam pembelajaran ini ya, nanti Ibu batasi minimalnya itu 5 ya. Minimal kalian buat 5 larik saja. Tapi kalau mau buat lebih juga nggak apa-apa, lebih bagus dong. Ya. Lihatkan nanti. Ya, Baik, Bu. Tuh ya. Udah siap kira-kira mau nulis puisi nih? Atau masih ada yang mau ditanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah kita langsung ya ke kegiatan menulis puisi. Tapi sebelumnya Ibu mau bagi dulu kalian ke dalam 2 kelompok ya. Memang di sini Ibu bagi kelompok, tapi mengerjakannya nanti masing-masing individu. Nah, apa fungsi kelompok ini? Karena nanti Ibu akan tayangkan 2 video ya, Nak ya. 2 video, coba diperhatikan baik-baik. 2 video. Video yang pertama itu nanti mengenai keindahan alam dan budaya Bangka Belitung. Oke, keindahan alam dan budaya Bangka Belitung. Video ini dikhususkan untuk Ahmad, Ayu, kemudian Wiwin dan juga Yunita. Ya. Diingat-ingat ya, kelompoknya Ahmad, Ayu, Wiwin, dan Yunita itu video keindahan alam dan budaya Bangka Belitung. Oke. Kemudian yang video kedua ini, keindahan alam dan budaya Jambi. Ya, itu terkhusus untuk Husnil, Lilis, Nabila, dan Ian. Ya, paham ya? Paham, Nah, Bu. ini sembari menyimak videonya, nanti kalian langsung buat saja, itu LKPD-nya sudah Ibu kirim juga di WA masing-masing, di WA grup ya. Bisa kalian download di situ, langsung nanti sembari nonton kalian langsung aja coret-coret di buku, nanti pindahkan ke LKPD kalian ya. Oke, siap? Kita mulai ya. Dengar nggak? Benar, Bu. Rasa penasaranku membawa langkah ini untuk mengenal lebih dekat Bangka Belitung. Tatanan cemara yang asri, serta hangatnya sinar mentari, membuat perjalanan ini terasa sempurna. Aku juga mengunjungi objek wisata Danau Kauli. Gambarnya nggak jalan, Bu. Videonya nggak jalan, Bu. Gambarnya. Gambarnya nggak jalan, suaranya aja, Bu. Soalnya Danau aja. ini terbentuk dari bekas pertambangan timah. Dan alam menyempurnakan Masih belum jalan? keindahannya. Belum, Bu. Untuk mengenal Sebentar ya.
gimana? Udah, Bu. Udah, Bu. Rasa penasaranku membawa langkah ini untuk mengenal lebih dekat Bangka Belitung. Tatanan cemara yang asri, serta hangatnya sinar mentari membuat perjalanan ini terasa sempurna. Aku juga mengunjungi objek wisata Danau Kauli, danau biru dan eksotis yang berada di daerah Kobak. Danau ini terbentuk dari bekas pertambangan timah, dan alam menyempurnakan keindahannya. Untuk mengenal Bangka Belitung lebih dekat pun, aku beralih ke air terjun Sadar. Udara yang sejuk, serta merdunya suara gemericik air, membuatku merasa nyaman dan tenang. Akhir perjalananku, kututup dengan mengunjungi pagoda di Bukit Rebuh. Bukit yang penuh pepohonan dan kicauan burung membuatku semakin mencintai pulau ini. Unikan, keberanian membuat Bangka Belitung menjadi sangat indah. Oke, kelompok yang pertama tadi ya, khusus Bangka Belitung. Boleh, Nak, langsung ya dibuatkan minimal 5 larik ya. Kemudian ini untuk yang Jambi ya, silakan disimak baik-baik. Oke, Bu. Dan langsung buat. Videonya singkat-singkat saja, tapi esensinya mudah-mudahan dapat di kalian ya. Jadi bisa langsung nih dibuat larik per lariknya. Untuk LKPD-nya kira-kira seperti ini ya. Ini dia. Ini untuk yang Bangka Belitung tadi, kalau ini untuk yang Jambi ya. Nah, bisa kalian nanti di LKPD-nya itu tulis nama, jangan lupa, kemudian judul puisinya. Nah, ini larik per lariknya kalian buat. Kalau bisa lebih dari 5 itu sangat luar biasa sekali ya. Kita masih punya waktu kira-kira sekitar 5 menit lagi ya. Boleh, silakan kalian buat. Ibu tunggu 1 menit dari sekarang. 5 larik puisi dari tadi. Ibu, Sayangku, saya mau tanya, Bu. Kami boleh. boleh nggak bikin yang Bangka Belitung aja, Bu? Soalnya Sungai Batanghari jelek, Bu, keruh. Bagus yang Bangka Belitung tadi, Bu, pakai lautnya. Boleh ya, Bu? Jangan gitu, ngomongin daerah ya. Nggak boleh, nanti didengar orang. Nanti didengar pemimpinnya luar biasa itu nanti. Ya nggak apa-apa. Sesuaikan saja dengan video yang ibu ini tadi ya, yang ibu tayangkan. Oh iya deh, Bu. 5 larik ya sayang ya. Kalau lebih boleh, kalau kurang jangan, usahakan. Nah, langsung saja kalau udah selesai kirimkan ke WA group ya, Nak ya. Selamat mengembangkan kreativitas ya. Nah, udah ada beberapa yang masuk nih. Baik, kita coba aja ya untuk memperlihatkan hasil puisi kalian ke teman-teman yang lain. Coba Ibu minta 1 larik saja dibacakan ya. Untuk yang Bangka Belitung ini Ibu mohon coba kepada Lilis pula. Wiwin ya. Win, coba Win dibacakan dulu punya Wiwin yang larik pertama saja. Larik pertama, Bu. Birunya air memanjakan mata, Bu. Birunya air memanjakan mata. Ih, luar biasa ya. Bagus. Mantap. Coba kalau sekarang Ibu minta ya, yang Bu.
puisi yang dari Oh, Jambi. Jambi ya. Yang dari Jambi, Lilis sudah, Lis? Belum, Bu. Belum Larik siap, Bu. saja. Husnil Husnil. kayak tadi yang suka alam ya. Coba Husnil. Keruh, tak apa, engkau masih kebanggaan. It is. Luar biasa. Keruh Lagi, tak gak apa, usah ya Bu ya? gitu ya. Ya, sedikit lagi waktunya. Kita minta coba untuk lari keduanya. Dua-dua aja ya, perwakilan saja. Nanti Ibu koreksi di LKPD kalian. Yang kedua coba Ibu minta yang dari Belitung. Ahmad deh. Ahmad, apa? Lari keduanya, Mas? Desiran angin yang berirama di Danau Kaulin. Apa, Man? Kedengeran nggak Bu suara saya, Bu? Ya, agak keretek-keretek gitu ya. Desiran angin yang berirama di Danau Kaulin. Desiran angin yang berirama. Berirama Ya, di Danau Kaulin. Tadi kan videonya Di danau tentang apa? Danau Kaulin, ya, Bu. Danau Kaulin, Bu. Tadi kan di videonya ada Danau Kaulin, Bu, disebut, Bu. Ini ya, tulisannya gini. Ya, Bu. Iya, Bu. Bagus ya, luar biasa nih imajinasi anak-anak Ibu. Diksinya bagus-bagus. Kemudian yang daerah Jambi, coba Ian. Satu aja, Ian. Satu lari. Lari Halo, kedua, Ian. Bu ya. Ya, Ya. baik, Bu. Jikalau Tuan ke Jambi, singgahlah di tepian Sungai Batanghari untuk melepas. Itu satu lariknya ya. Oh, cukup ya Bu ya? Cukuplah ya. Jadi Ah, iya, satu iya. lariknya. Aduh. Nanti untuk Tukang, Bu, keseluruhannya Ibu. banyak-banyak. Iya, jangan banyak-banyak. Kita udah habis sebenarnya waktunya. Mohon maaf ya Ibu korupsi sedikit waktunya. Nanti jam pelajaran dengan Pak Sofa ya. Gak apa-apa nanti Ibu bilang ke Pak Sofanya ya. Ya Bu. Nah, jadi Hanya nggak masuk, Bu. Lanjut aja lah, Bu. nggak masuk. Jangan gitu. Korupsi waktu tidak diperbolehkan. Tapi ini sebentar saja karena kita sudah Enggak, sampai suka belajar tepi sama ibu aja. kalian bisa aja, Dew ya. Gak mau sama Pak Ahmad, Bu. Pak Amat Sofa. galak, Bu. Udah dulu ya, nanti kita lihat dulu nih. Dari hasil anak-anak Ibu luar biasa bagus. Jadi ginilah kira-kira gambarannya. Nanti Ibu lihat juga di LKP kalian. Jangan lupa semua kirim ya. Ibu tunggu nanti 5 menit lagi harus semuanya sudah selesai. Kirimkan ke Ibu. Nah, Bu, siap. Oke, jadi anandaku semuanya, kira-kira seperti itulah menulis puisi. Ternyata tidak susah kan? Gampang tuh bikin puisi. Dan juga menyenangkan dong pastinya. Kita bisa menuangkan ide-ide kreatif kita ke dalam bentuk tulisan. Ya, jadi semangat terus berkarya ya. Nah, sebelum kita tutup, ini mungkin ada baiknya Ibu minta satu orang menyampaikan apa sih yang kalian rasakan selama pembelajaran menulis puisi ini dengan Ibu, atau apakah kalian merasa senang, atau mungkin sebaliknya kalian merasa tertekan ya, diminta menuliskan puisi dalam waktu yang sangat singkat. Coba silakan, siapa nih kira-kira? Terus sampaikan juga kendala kalian ya, kalau ada. Ibu minta siapa kira-kira yang mau? Kalau Husnil, Mau Bu, ditunjuk? boleh Husnil, Bu. Boleh dong, Husnil, nah. boleh. Ya. Kalau Husnil yang dirasakan, Bu, kalau menggunakan video seperti yang Ibu tampilkan tadi, Husnil jadi cerah otaknya, Bu. Jadi lebih mudah untuk menulis puisi. Jadi memang video itu bisa membantu kita dalam membuat puisi ya, Bu ya. Iya. Terus kendalanya sih waktunya, Bu. Waktunya terlalu sedikit ya, Bu ya. Jadi Husnil nggak bisa berkembang lebih jauh lagi. Terima kasih, Bu. Iya, baik, luar biasa sekali. Terima kasih ya Husnil ya. Nanti untuk karya kalian yang bagus nanti ya, yang paling bagus itu nanti Ibu akan upload ke blog Ibu ya. Dan Ibu bimbing ke kalian untuk terus berkarya, membuat karya-karya sastra yang lebih indah lagi. Nah, Ibu rasa dari Husnil cukup ya untuk mewakili dari kalian semuanya, memberikan refleksinya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya Nak ya. Tetap semangat belajar, semangat berkarya. Oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Memberikan komentar. Ayo agak cepat. Silakan Bu Yunita. Ya Bu, ya untuk Bu Meisha selamat sudah selesai teachingnya. Kalau menurut saya penampilannya bagus sekali Bu ya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutupnya. Dan juga bagian kegiatan intinya, saya rasa itu semuanya sudah tercapai Bu untuk KD-KD-nya ya Bu Meisha. Ya, mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu Yunita. Baik, terima kasih. Bu Niken dipersilakan. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Bu Meisha. Dari pembukaan sampai akhir sungguh ceria ya. Dan ini akan membawa semangat juga bagi anak-anak ya. Jadi Bu Meisha sudah bagus untuk pendahuluannya, gurunya ramah, ceria, bersemangat, ya. Nah, kemudian untuk ini Bu Meisha, tadi ada kesalahan ketik atau gimana ya? Untuk tujuan pembelajarannya, tadi kok saya baca ada membuat gagasan, pendapat, masa gagasan dibuat? Kan kemarin sudah ada yang saya ingatkan ya, mengungkapkan gagasan, pendapat, dan seterusnya dalam bentuk puisi, bukan membuat ya. Oke, itu ya mungkin anak-anak tidak paham, tapi kan itu fatal bagi kita yang tahu ya. Kemudian interaksi antara guru dan murid, antara murid dengan murid tadi sudah bagus ya Bu Meisha, dan Bu Meisha di sini tidak terlihat berceramah karena kemarin sudah banyak yang diingatkan, jadi Bu Meisha bisa memperbaikinya. Ya, anak-anak dibuat berpikir kritis, kreatif dan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Tapi itu sekali lagi Bu Meisha dan juga Bapak Ibu itu tergantung kepandaian guru dalam membuat pertanyaan-pertanyaan ya dan memancing anak-anak. Saya rasa itu tadi juga penilaiannya belum ya. Jadi untuk penilaian Bu Meisha tidak pengaturan waktunya tadi ya sampai melebihi, ini lebih dari 30 menit. Iya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Niken. Ya, Bu Meisha dari sisi waktu ya, pendahuluannya terlalu panjang itu ya, harusnya nggak perlu lama-lama. Fokusnya kan pada menulis puisi kan, mengungkapkan gagasan dalam puisi. Yang langkah-langkah itu kan nggak perlu betulnya ya, itu kan bisa untuk kemarin misalnya persepsi saja gitu ya, nggak perlu berpanjang-panjang di situ. Jadi prioritasnya lebih ke kompetensi yang mau dicapai. Kalau itu tadi tercapai semua saya kira bagus. Kalau sampai puisinya jadi lari-lari itu malah jauh lebih bagus daripada hanya mengulang langkah-langkah begitu ya. Ini yang hang tempat saya atau tempatnya Bu Meisha ini. Ya, tapi secara keseluruhan bagus ya. Nggak panik ya. Jadi sudah luas ya, dari sisi penampilan tidak ada masalah saya kira ya, tapi dari sisi substansi mungkin perlu alokasi waktu juga ya. Kalau tadi puisinya bisa jadi lah, itu berarti sudah bagus ya, termasuk tesnya. Nah justru yang di situ yang lebih dipentingkan ya, persepsi itu pendek saja ya. Oke, saya kira cukup, silakan ganti yang lain, saya stop dulu ya. Terima kasih Bu.